Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia, melalui program yang sangat spesial ya, Mutiara Pagi, artinya agenda yang sangat bernilai tinggi. Kata mutiara itu adalah suatu benda yang indah, berjuang untuk mendapatkannya, apabila dapat itu suatu kepuasan. Kira-kira begitu pula menjaga ketakwaan. Ketakwaan lebih indah, lebih mahal tentunya. Berjuang, tetap bersabar, bersemangat, yakin atas pertolongan Allah. Apalagi kalau ditimpa musibah, kita bisa labil, semangat makan bisa jadi mundur. Maka orang yang dalam ditimpa musibah itu butuh hiburan, semangat yang disebut dengan ditakziahi. Nah, program sebelumnya 5 kali pertemuan diawali dengan keterampilan menghadapi sakratul maut, terus keterampilan memandikan jenazah, keterampilan mengafani dengan permasalahannya, salat juga dengan segala permasalahannya, terus menguburkan dengan segala adab-adabnya. Nah, sekarang masuk pada tugas keluarga dan warga apabila sudah selesai pemakaman jenazah, apa yang dilakukan. Sangat populer di kota-kota, baik itu tingkat pusat ya kalau kita di Indonesia, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, bahkan sampai ke desa-desa, itu sudah membudaya dengan kegiatan bertakziah. Nah, sebelum bertakziah, setelah pemakaman dilakukan, bagi keluarga telah menuntaskan utang piutang sesuai dengan perjanjian. Kalau ada utang piutang boleh dilapor, begitu ya. Tentu sudah juga diselesaikan, tapi menjelang mayat dikuburkan sudah ada yang menanggung soal utang piutang. Kalau ada, boleh diselesaikan setelah pemakaman secara administrasi atau bukti-bukti. Kemudian merawat pemakaman. Pemakaman itu kuburan maksudnya. Kalau di pemakaman umum seperti apa aturannya diikuti. Tapi yang jelas pemakaman atau kuburan itu yang mendekati sunnah, kuburan itu bukan di beton, dikasih dengan keramik yang mahal-mahal, tidak seperti itu adanya. Agaknya pemakaman di Makkah dan Madinah itu bisa menjadi contoh. Memang diberi tanda, ada batu di kepala, terus arah kakinya kemana sudah searah. Karena pemakaman itu kuburan digali sesuai dengan arah kiblat. Kalau kita menghadap ke kiblat, di sisi kuburan bagian kepala sebelah kanan, bagian kaki sebelah kiri. Itu pemakaman kuburan galiannya benar menurut sunnah. Karena Ka'bah menjadi kiblat bagi orang yang hidup maupun orang yang mati. Maksudnya kalau mayat dimasukkan ke lahat itu dihadapkan ke Baitullah. Nah, jadi pemakaman itu, kuburan, tidak perlu pula bermegah-megah. Nanti kita dapat sindiran bermegah-megah sampai masuk kubur. Ya. Nah, tentu penafsirannya bisa macam-macam. Jadi kuburan itu bagaimana adanya, yang jelas di mana dia dikuburkan. Kalau dicatat ya tanggal berapa,
bertepatan dengan hari apa, itu bagus sekali, ada nilai sejarah. Nah, adab-adab masuk kuburan itu bisa dibahas pada pembahasan yang spesial. Sekarang tugas keluarga lagi apa? Jangan terlalu lama bersedih atas musibah yang menimpa. Tetap semangat, merelakan apa yang telah Allah ujikan, yakni kematian. Kan bisa anak, bisa suami, istri, atau orang tua yang sangat dicintai, atau anak semata wayang, ya macam-macam lah. Sedih pasti iya, tapi ingat bahwa Allah mengambil yang Dia punya. Seseorang meninggal yang muslim, dia disebut berpulang ke rahmatullah, kembali ke pangkuan kasih sayang Allah. Nah, kalau itu kalimatnya kita harus rela, bukan kembali kepada malapetaka, tapi ke rahmatullah. Ya. Nah, ini berlaku untuk orang yang beriman, karena dia dipelihara di alam barzakh. Jadi semangat tetap, misalnya semangat makan, semangat beribadah, berkomunikasi, dan kembali bekerja sebagaimana mestinya. Memang tidak bisa dipungkiri namanya musibah kematian. Nah, disinilah tugas warga mendatangi, menghibur untuk bertakziah. Nah, amalan takziah ini sudah bagus ya. Hanya saja nanti bermacam-macam, lain metode di daerah tertentu, tapi titik temunya ada, ingin menyemangati keluarga yang ditimpa musibah, mengantarkan ya sikap maaf kepada yang meninggal, terus mendoakannya. Lebih dari itu apalagi menghibur orang yang dalam keadaan berduka. Itu terasa begitu warga datang, sanak famili, karib kerabat, berdatangan ke rumah yang sedang berduka, itu seorang pribadi nilainya tinggi. Datang mama, datang adik, datang pimpinan, itu bahagianya di hati ya tak terkira ya, hanya dirasakan di hati. Jadi begitu datang melayat, bertakziah, adalah sedang mengamalkan nilai-nilai ibadah, menghibur orang yang dalam keadaan berduka. Ini yang digambarkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Al-Baqarah 153. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada siapa ya? Kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, begitu mendatangi orang yang ditimpa musibah, bagaimana adabnya? Kita datang dengan elok, ya boleh tersenyum sepatutnya. Jangan pula begitu datang salaman lalu menangis, menambah suasana sedih. Jadi berusahalah senyum, senyum tawar kalau diistilahkan ya, senyum obat, senyum menyemangati. Begitu yang didatangi, insya Allah dia juga bisa senyum. Tapi kalau dia menangis boleh, mau dipeluk, mau ya usap kepalanya, ya itu yang patut. Boleh seperti itu. Kemudian kata-kata apa yang disampaikan adalah kata-kata yang terbaik, meminta tetap sabar, meyakinkan bahwa yang pergi dia adalah dalam naungan Allah di alam barzah. Alam barzah itu ya lebih mewah ya, lebih canggih daripada alam dunia sebenarnya itu. Kita yakinkan itu bahwa Allah Maha Penyayang, ya, melipat gandakan pahalanya dan memberi ampunan, dan diyakinkan kelak masuk surga, tentu ya dengan doa keikhlasan bagi keluarga yang ditinggal.
Nah, lebih dari itu, sekarang kita ditinggalkan oleh almarhum atau almarhumah. Yakinlah kelak nanti di akhirat akan bergabung lagi di surga. Karena di akhirat itu tempat hanya dua, surga dan neraka. Tempat orang yang beriman, beramal saleh, yakin hari akhir, dia istiqamah, maka tempatnya di surga. Itu yang harus diyakinkan. Nanti di surga sudah jumpa, berkumpul, tidak akan berpisah selama-lamanya. Nah, di dunia memang itu ujian. Nah, jadi memang harus kita berlaku bijak. Tatkala bertakziah, adabnya apa? Tidak terlalu lama-lama di rumah yang berduka. Mungkin caranya acara takziah itu ada pengantar, siapa yang memimpin acara, diawali dengan baca Al-Quran, beberapa baris, yang lain mendengar. Bukan membaca semuanya, tidak ada yang tukang dengar. Jadi Al-Quran itu apabila dibacakan, didengar, simak, maka turun rahmat Allah. Sudah itu mau diterjemahkan, baca yang sedikit itu, boleh kalau misalnya membawa penceramah, bagus sekali. Ceramahnya tentu juga tidak panjang-panjang. Intinya dan materinya dicocokkan, menyemangati, meyakini, dan sehingga yang hadir juga bertambah keimanannya dan keyakinan bahwa kita pun juga akan menyusul kematian tersebut. Nah, sudah itu hati-hati juga pada acara takziah, jangan pula seperti acara kenduri, makan yang begitu mewah, dihidangkan, seakan-akan kalau tidak makan, minum, acaranya tidak lengkap. Makanya bertakziah itu tidak berlama-lama. Kalau berlama-lama ya bisa lapar dan lain sebagainya. Bolehkah minum di rumah takziah? Ya boleh. Jangan-jangan misalnya ada orang batu, kerongkongannya kering, ya boleh dia minum untuk membasahi kerongkongannya. Yang tidak boleh itu begini, kalau acara takziah itu seperti pesta pernikahan, ya makannya dengan sambal yang sedemikian rupa. Jadi ini harus kita berhati-hati. Sekira untuk pengantar ini dulu, bahwa orang yang ditimpa musibah, tugas keluarga adalah menghibur, yang disebut dengan bertakziah, bukan membebani orang yang dalam keadaan berduka. Oke, Pak Yudi, dikembalikan.